Hello, everyone. Welcome back to our third meeting of English for eighth graders. Halo semua, kembali lagi dengan Mem untuk pertemuan ketiga dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Sekarang kita akan mulai dengan materi baru lagi. Mem akan share screen. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang obligation, prohibition, dan juga suggestion. Seperti yang bisa kalian lihat di share screen yang telah Mem share ini. Jadi, kita mulai saja. Jadi untuk kali ini, what are we going to learn? Apa yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan pelajari tentang obligation. So here we will learn about obligation. The second one is about prohibition. We will learn about prohibition. The third one is suggestion. We will learn about suggestion. And then the fourth one, I will tell you about the task that you have to do. Mem akan bilang soal tugas yang harus Anda kerjakan mengenai materi ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Materi pertama yaitu tentang obligation. Oke, so expressing obligation. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris atau namanya expressing obligations. Jadi obligation ini adalah kewajiban atau keharusan, sesuatu yang harus wajib dilakukan dan harus dilakukan. Jadi di sini ada beberapa frase yang bisa digunakan untuk mengungkap kewajiban dan keharusan atau expressing obligations. Di sini ada 5 frase, ada must, have to, need to, it is necessary that, dan it is obligatory that. We will learn about it one by one ya. Jadi di sini must adalah moral verb yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan kewajiban. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri si pembicara. Jadi kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Misalnya, I must talk to my mother before I leave. Saya harus berbicara dengan ibu saya sebelum saya pergi. You must leave now. Anda harus pergi sekarang. Untuk menyatakan kewajiban dalam bentuk yang lebih formal, harus digunakan moral lainnya. Contohnya, guests must report to staff before using facilities. Atau all students must participate in extracurricular activities. Kita juga bisa menggunakan must dalam bentuk negatif, seperti must not dan mustn't, untuk menyatakan kewajiban. Contohnya, visitors must not eat and drink inside the museum. Atau I mustn't call her. Lanjut. Yang kedua ada have to. Modal kedua yang bisa digunakan untuk menyatakan keharusan adalah have to. Jika dalam must tadi itu keharusan atau obligation datang dari si pembicara, maka have to itu datang dari luar. Dengan kata lain, situasi tertentu orang lain atau aturan luar lah yang menciptakan keharusan. Contohnya, I have to wear uniform at work. Saya harus mengenakan seragam di tempat kerja. Berarti tempat kerja yang menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Rita has to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan pekerjaannya. Rita harus melakukannya karena mungkin atasannya menyuruhnya dia, dan keharusan itu datang dari orang lain. Have to juga bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa depan dan di masa lampau. Ada beberapa pola ini. Kalau untuk masa depan ada subject plus will have to plus verb. Kalau untuk masa lampau ada subject plus had to, jadi have diubah menjadi had, kemudian tambah verb. Contohnya untuk masa depan, I will have to wake up early tomorrow. Untuk masa lampau, they had to present their ID cards to borrow books. Di sini juga ada sedikit notes. Jangan menggunakan have to dalam bentuk negatif, do not have to, don't have to untuk menyatakan keharusan. Karena di sini kita mau menyatakan keharusan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi tidak bisa menggunakan do not have to atau don't have to. Oke? Yang ketiga ada need to. Need to adalah model lainnya yang bisa digunakan untuk mengutarakan keharusan. Gunakanlah need to untuk menyatakan sesuatu yang itu penting untuk dilakukan. Contohnya, we need to buy groceries. He needs to practice more often. I need to clean my room. Saya harus membersihkan kamar saya, dia harus berlatih lebih sering lagi. Sama seperti have to,
Need itu dalam negatif tidak bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban. Yang keempat ada it is necessary that. It is necessary that itu untuk menyatakan keharusan bisa mengikuti pola di bawah ini. Yang mem sudah taruh. It is necessary that plus subject plus verb. Jadi kayak begini. It is necessary that we bring umbrella. It is raining outside. Atau it's necessary that she buys a ticket now before it's sold out. Dia harus membeli tiketnya sekarang, kalau tidak akan terjual habis. Yang terakhir ada, it is obligatory that. Frase lainnya yang dipakai untuk mengungkapkan keharusan atau kewajiban dalam bahasa Inggris adalah it is obligatory that. Kita akan mengikuti pola di bawah ini. It is obligatory that plus subject plus verb. Contohnya, it is obligatory that we stop at red lights. Kita wajib berhenti di lampu merah. It is obligatory that we wear helmets while riding bicycle or motorcycle. Kita wajib menggunakan helm ketika naik sepeda atau sepeda motor. Alright. Yang kedua, we will talk about prohibition atau larangan. Nah, prohibition atau larangan merupakan ekspresi untuk memperingatkan orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Seperti yang kalian tahu apa arti larangan tersebut. Prohibition sentence terbagi ke dalam dua jenis, yaitu verbal prohibition atau larangan verbal itu berarti larangannya itu mengandung kata kerja, dan ada juga nominal prohibition atau larangan nominal yang tidak mengandung kata kerja. Yang pertama, we will talk about verbal prohibition. Jadi verbal prohibition ini menggunakan kata kerja di dalam kalimatnya. Prohibition selalu menggunakan verb 1. Remember that. Kalimatnya harus dimulai dengan don't atau do not. Tidak boleh. Maka rumusnya seperti ini. Don't plus verb 1. For example, don't cry, jangan menangis. Don't come late, jangan datang terlambat. Don't step in the grass, jangan menginjak rumput. Don't swim too far, jangan berenang terlalu jauh. And then nominal prohibition. Seperti yang tadi Mem sudah jelaskan pada awal, nominal prohibition adalah kalimat larangan yang tidak menggunakan verb atau kata kerja, tapi dia menggunakan kata adverb, kata keterangan, noun, kata benda, dan kata sifat atau adjektif. Rumusnya adalah don't tambah adverb, tambah noun atau tambah adjektif. Berikut contohnya. Don't be late adalah contoh dari adverb. Kata don't be sad dan don't be lazy adalah contoh dari nominal prohibition untuk adjektif atau kata sifat. Don't be a stupid person, jangan jadi orang yang bodoh. Jika kalian ingin mengubah prohibition menjadi sedikit lebih sopan, tambahkan please di belakang atau di depan kalimat. Contohnya, please don't be late atau don't be late please, seperti itu. Kemudian selain bentuk verbal dan nominal, ada juga bentuk prohibition dalam bentuk no plus verb ing. Makna no di sini sama artinya dengan don't, yang artinya adalah jangan. Berikut contohnya. Seperti no smoking atau dilarang merokok, no fishing atau dilarang memancing. Mem pikir mungkin prohibition atau larangan-larangan seperti ini adalah larangan-larangan yang kalian sering lihat juga. No parking atau dilarang parkir. Di sini Mem sudah taruh gambar-gambar contoh-contoh larangan-larangan yang biasa ada di tempat-tempat umum, seperti ada di sini no camera, tidak boleh bawa kamera. Do not catch the butterflies, jangan tangkap kupu-kupunya. No diving, tidak boleh menyelam. No camping, tidak boleh berkemah. Do not make loud noises, tidak boleh membuat suara-suara yang keras. Okay, our last material is about suggestion atau sugesti. Jadi suggestion adalah an idea or plan put forward for consideration. Jadi dapat disimpulkan bahwa suggestion adalah sebuah bentuk kata benda yang memiliki ide atau sebuah saran yang diajukan kepada orang lain. Di sini adalah contoh-contoh ungkapan yang sering digunakan untuk menyatakan saran. Yang pertama, let's, ada let's atau ayo, why don't we, mengapa kita tidak, we could, kita bisa, what about, bagaimana dengan, how about, bagaimana kalau, I suggest that, saya menyarankan bahwa, dan juga you might want to change, Anda mungkin ingin mengubahnya, atau I think, saya pikir, dan juga I don't think, saya tidak berpikir. Nah, di sini Mem sudah kasih contoh-contoh kalimat saran-saran.
Yang pertama ada let's go to the library. Ayo kita ke perpustakaan. Atau why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak melakukan pekerjaan rumah kamu dulu sebelum pergi? We can eat at home today. Kita bisa makan di rumah hari ini. What about eating at the new place? Bagaimana kalau kita makan di tempat yang baru? Dan ini adalah contoh-contoh kalimat respon dari kalimat saran yang diungkapkan seseorang. Contohnya, yes, it's a great idea. Iya, itu ide yang bagus. I agree. Saya setuju. It sounds great. Kedengarannya bagus. Yes, let's do that. Atau let's do it. Ayo kita lakukan. Super. Oke. Okay. Alright. Itu adalah contoh-contoh respon untuk kalimat sugesti yang diberikan oleh seseorang. Di sini juga ada contoh percakapan menolak dan juga menanggapi saran. Yang pertama, let's watch football at the stadium. Misalnya ada orang yang mengatakan hal tersebut. Ini adalah contoh ketika menerima, accepting. Ada yes, let's go. Tapi kalau declining, contohnya no thank you, I have other schedule. I must clean the house now. No, maaf tidak bisa, saya ada jadwal lain, saya harus membersihkan rumah. Contoh lain adalah how about go to the movie? How about we go to the movie? Contoh menerima, okay, it sounds great. Atau menolak, no, I do not have money to buy the ticket. Tidak, saya tidak bisa pergi karena tidak ada uang. Terus di sinilah contoh kalimat yang menyatakan saran. Okay, this is an example of a conversation dan di dalamnya itu adalah kalimat yang menyatakan saran. Jadi ini adalah kalimatnya, percakapannya. Morning, Ayu, my best friend. You look bad today. What happened to you? Oh, it is only a little problem. Please tell me. Maybe I can give the solutions. Okay. I feel sad because I do not have the money to pay for the college tuitions. I have used my money to buy a new motorcycle. Oh, you should tell your parents if you have no money. I think they will help you. I do not think so. It will only make something worse. You can lend money from someone. That's a good idea. Jadi di sini adalah contoh kalimat sugesti dan dia menerima dan juga dia menolak. Yang pertama, di sini Vina mensugesti kalau Ayu itu harus berbicara kepada orang tuanya, bilang kalau dia tidak punya uang. Dia berpikir mungkin orang tuanya akan membantu Ayu, tapi Ayu bilang, I do not think so. It will only make everything worse. Jadi dia bilang, oh kayaknya tidak bisa, karena nanti mereka tidak akan mau. Terus Vina memberikan sugesti lain, yaitu you can lend money from someone. Mungkin Ayu bisa pinjam uang dari orang lain, terus Ayu bilang, oh that's a good idea. Dia menerima saran dari Vina. Okay, so here we have asking and giving suggestion. Jadi Mem sudah taruh di tabel yang membedakan asking suggestion dan juga giving suggestion. Jadi di sini kalian bisa lihat, kalau untuk asking suggestion, do you have any ideas for me? Do you have any suggestions for me? Do you have any advice for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what should I do? What should I do? Jadi di sini kalian bisa melihat translate dari setiap kalimatnya yang Mem juga sudah taruh di bawah sini. Kalau giving suggestion itu bisa you should plus verb 1, you had better plus verb 1, I recommend you to, I suggest you to, I advise you to, you ought to. Di sini Mem sudah taruh formula dan juga arti-arti dari kalimatnya yang bisa kalian pakai. Oke, so itu adalah ketiga materi yang kita pelajari untuk hari ini, untuk kelas hari ini. Jadi Mem mau ingatkan sekali lagi, karena video ini Mem akan posting di YouTube, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan komen juga di bawah video ini. Tolong seperti video-video sebelumnya, komen nama kalian dan juga kelas kalian, karena itu menjadi absen untuk kalian. Kalau kalian yang tidak mengkomentar nama kalian dan kelas kalian dan tidak like, maka Mem tidak akan bisa mengisi nama kalian dalam absen, karena itu menjadi absen untuk Mem. Tolong nonton video ini sampai habis supaya bisa mengerti materinya dan bisa mengerjakan tugas. Nah, sekarang tugas yang akan Mem kasih kali ini cukup menyenangkan, yaitu kalian pilih satu materi, obligation, prohibition, atau suggestion, pilih satu saja, lalu kalian coba jelaskan dalam sebuah video TikTok. Kalian bisa pilih lagu apa saja yang kalian mau,
Kalian bisa dance dalam videonya juga dan bisa taruh penjelasan teksnya, editnya dalam video saja. Kalian bisa edit sekreatif kalian mungkin pakai lagu apa saja, tapi jangan lagu-lagu yang ada kata-kata yang mungkin tidak cocok untuk anak-anak sekolah atau tidak cocok untuk lingkungan pendidikan ya. Jadi lagu-lagunya yang bagus-bagus, yang enak-enak, yang mem juga bisa mengenjoy kalau mem periksa. Jadi nanti videonya itu dikirimkan ke mem setelah kalian sudah selesai bikin materi ini, setelah kalian sudah selesai nonton materi ini, kalian bisa langsung mengerjakan tugasnya ya. Jadi you can choose any song you want and edit it as creative as you can. Kalian bisa pilih lagu yang mana saja, tapi lagu yang ini ya, yang sesuai dengan yang maksudnya yang enak dan menurut kalian lagi up to date sekarang, tetapi please no curse words atau kata-kata yang tidak menyenangkan untuk lingkungan pendidikan. Bikin sekreatif mungkin, and you can put it like jadi kalian bisa edit teks-teksnya tentang penjelasan yang kalian mau taruh dalam video kalian di samping-samping kalian saat kalian sedang menari atau sedang dance TikTok. Alright, I think that's it for today's material. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ingat komen itu untuk absen. And yeah, so I think that's all for our class today. I am looking forward to see you guys' video. Thank you very much for watching this video and have a nice day and I'll see you soon. Goodbye.